Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita. Kemudian kita menunggu tiba waktu salat berikutnya sambil mengaji. Ini Nabi SAW menyebutnya dengan jihad. Menyebutnya dengan jihad. Kata beliau, fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat itu adalah jihad, itu adalah jihad. Ya. Jadi kita diam di sini sambil nunggu waktu isya, apalagi sambil ngaji, maka termasuk jihad. Bahkan keutamaannya akan Allah turunkan rahmat. Ya, masuk ayat 60. Saya akan bacakan ayatnya, bisa diikuti setelah saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'id. Kalau lebih dari misalnya wa idistasqa Musa, ini lebih dari 2 rakaat. Ya, ini kelebihan. Jadi wa idistasqa Musa liqaumihi faqulnaud. Nah, faqulnad jangan dikolkolahkan. Ditahan faqulnaud ya, faqulnaud rib bi'asakal hajar. Coba diulang. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Amin wahidin fad'u lana rabbak. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Liqaumihi, untuk kaumnya, ya, yakni kapan? Ketika mereka kehausan di padang Sahara, ya, sebagai hukuman buat Bani Israel karena nggak mau berjihad ketika itu, dan akhirnya mereka tersesat di padang Sahara. Aku mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam saat ia meminta air minum kepadamu. Demikian pula aku mudahkan kamu untuk memperoleh air. Ya.
dikeluarkan air itu dari batu yang ada bersamamu. Jadi kemudian memancar 12 mata air. Kenapa 12? Karena suku Bani Israel ada 12 ya. Masing-masing suku dari kalangan kaum memiliki mata air yang mereka kenali. Jadi supaya nggak rebutan. Ini suku ini ya keturunan misalnya apa kan Yakub anaknya banyak. Kita ada Yusuf, ada apa Bunyamin. Oh ini yang keturunan Bunyamin. Nih minuman apa mata airnya di sini gitu ya. Kemudian Allah juga turunkan kepada mereka manna dan salwa, puyuh kepada mereka. Dan kata Allah, minumlah air yang telah aku keluarkan untukmu tanpa usaha susah payah darimu. Jadi Allah keluarkan dari batu yang keras. Dan sembahlah Allah yang telah menundukkan itu semua bagimu ya. Dan janganlah berkeliaran di muka bumi melakukan kerusakan ya, Bani Israel nih ya, dulu sudah diperingatkan ya, ternyata sekarang dan seterusnya mereka melakukan kerusakan. Dan jangan pula kamu berarti batunya kotak ya. Lalu Allah perintahkan Musa untuk memukul batu itu dengan tongkatnya kayak gitu ya. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, di mana pada masing-masing sudut ada 3 mata air. Berarti kotak, kemudian sudutnya ada 3 ya kan? Berarti 12 ya kan? Ya, 3 kali 4 12. Musa memberitahukan ya. Faqulna urib bi'asakal hajar. Maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ya. Tongkat Nabi Musa alaihissalam itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dipakai buat membelah laut terbelah dengan izin Allah. Dipakai buat mukul batu langsung memancar 12 mata air. Gitu ya. Firaun, dia punya tongkat yang digunakan buat menggembala kambing. Ya, gitu. Nah, maka memancarlah daripada 12 mata air. Setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Oh ini tempat saya, ini tempat saya, itu maksudnya. Ya sesuai jumlah suku Bani Israel yang disebutkan dalam surah Al-A'raf 160. Dengan diberitahukan di mana tempat masing-masingnya agar mereka tidak bertengkar. Ya, kerja. Ini nggak perlu mereka kerja. Allah Subhanahu wa taala tundukkan manna, salwa, air minum, udah rezeki Allah. Ya. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kau melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Yani apa maksud berbuat kerusakan? Dengan mendurhakai Allah dan Rasulnya ya alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dalam semua sisi kehidupan. Jadi gitu. Itu kan termasuk apa? Melakukan kejahatan, berkeliaran, melakukan kejahatan, berbuat kerusakan. Kamu karena bumi ini rusak dengan maksiat. Dan kembali baik lagi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira jelas enggak? Pak Bambang ada komentar? Turunkan manna dan salwa sebagai makanan yang baik, bermanfaat, enak dan mudah diperoleh. Ya. Dan ingat pula sikap kamu malah berpaling, kemudian bosan dari rezeki. Ya. Dan permintaan kau kepada Nabi Musa makanan-makanan yang rendah sebagai gantinya, berupa sayuran dan semisalnya. Ya, jadi carinya. Tapi mereka bosen, nggak enak lah makan. Maksudnya nggak enak nggak ada yang lain apa gitu, seakan-akan seperti itu. Maka mereka berkata, wahai Musa. Mereka panggil ya dengan panggilan Musa, nggak hormat dengan Nabi Musa. Kalau para sahabat, wahai Rasulullah. Jadi mereka panggil wahai Musa. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami enggak tahan cuma dengan satu jenis makanan saja. Maka fad'u lana rabbak, ya, mintalah kepada Tuhanmu, yukhrij lana, agar Dia mengeluarkan untuk kami, memberikan kepada kami mimma tumbitul ardu min bakliha. Apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Min bakliha, sayur mayur, ya. Wa fumiha, wa qithaiha, mentimunnya, wa fumiha, bawang putihnya, wa adasiha, banyak emang kegunaannya gitu ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu minta sesuatu yang
buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik, yang lebih rendah maksudnya. Udah enak, makanan daging, minumannya sehat, lebih nikmat, mintanya bawang putih, bawang merah, kacang adas, dan lain sebagainya. Ya. Makanan mereka sudah enak, lagi bergizi dan bermanfaat. Kalimat ini juga mengandung larangan bagi kita mengganti hal yang baik dengan yang tidak baik. Seperti mengganti sesuatu yang sunnah dengan yang bid'ah misalnya. Gitu ya. Kalimat itu udah ada contoh dari Nabi SAW. Kenapa sih kayak gini aja, mendingan kita maunya begini gitu ya. Gitu. Kalau dari Nabi SAW sudah lebih baik. Gitu. Oleh karena itu kabulkan permohonan mereka. Apakah kau minta sesuatu yang rendah? Ya, saya tahu. Ya. Apakah kau minta sesuatu yang kurang baik sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, ihbitu Misra, pergilah ke suatu kota. Ya. Apa dia maksud dengan kota di sini? Misr memang artinya kan dengan kota, ya, karena Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, ya, permintaan ini bukanlah perkara yang sulit, kayak gitu. Untuk permintaan ini kita pergi aja cari di kota banyak, ya, bawang putih, bawang merah di mana-mana banyak, kayak gitu ya. Yang jika kamu mendatangi, tentu kamu akan menemukannya. Oleh karena itu untuk makanan yang rendah dan banyak ditemukan ini nggak pantas aku mintakan kepada Allah. Ya, itu ada banyak di berbagai kota pun banyak. Masa saya harus mintakan juga kepada Allah? Mereka jadi orang yang hina secara lahiriahnya. Ya, nggak ada kemuliaan, nggak ada izah dalam lahiriah mereka. Ya, faduribat alaihimudillatu wal maskanah, waduribat alaihimudillatu wal maskanah. Mereka ditimpa kenistaan, kehinaan, dan kemiskinan, ya, karena lebih mengedepankan hawa nafsu daripada yang telah Allah pilihkan. Ya, maskanah menurut Abul Aliyah Bani Israel kecuali ya dengan laknatullah lah, inilah itu, gitu ya, jelek, ya. Di samping keadaan mereka juga hina dan rendah. Al Hasan berkata, Allah menghinakan mereka sehingga mereka tidak memiliki kewibawaan, ya, dan dijadikan mereka di bawah oleh kaum muslimin, di bawah keadaannya oleh kaum muslimin, ya. Dan sungguh umat ini telah menemukan mereka, sedangkan orang-orang Majusi menarik pajak dari mereka, bau keringat, kemudian juga ya pakaiannya lecek dan lain sebagainya lah. Dia bau gerobak minyak, ya, orang Yahudi di masa Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram. Saking terhinanya mereka, datang ketemu dengan Ibnu Hajar, yang ketika itu Ibnu Hajar naik kereta kuda, pokoknya penampilannya mewah. Kata orang Yahudi ini, wahai, keadaanmu seperti ini adalah surga bagi kamu apabila dibandingkan dengan azab yang Allah siapkan untuk kamu di akhirat. Dan keadaanku seperti ini adalah surga bagi saya apabila melihat kenikmatan yang Allah persiapkan untuk saya ketika saya meninggal di atas Islam sama kayak gitu ya. Mendengar pernyataan ini berarti dia sangat terhina, akhirnya dia masuk Islam ketika itu ya. Bagaimana umat ini ketika kembali kepada agamanya khianati, satu persatu terusir, pindah mereka ke Khaybar, diperangi lagi, terusir lagi, pindah ke Syam yang diutus kepadanya, maka dia akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Dan ketika itu Nabi yang diutus ya Nabi Musa alaihissalam, ya. Ketika mereka menyelisih Nabi Halimah, dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku, ya, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisih perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ya, hadis riwayat Ahmad, Awiyala dan Tabrani. Ya. Jadi mereka ditimpa kehinaan, kemiskinan karena menyelisih Nabi SAW. Sampai membunuh Nabi mereka. Saking kerasnya hati mereka. Ya. Padahal membunuh Nabi itu dosa yang sangat besar. Ya. Kata Rasulullah SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah rajulun qatalahun nabi aw qatala nabiyya wa imamu dhalalah wa muwaththil minal mumaththilin. Ya, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang sesat serta orang yang menggambar pelukis makhluk bernyawa. Itu termasuk yang pedih azabnya karena membuat apa? Membuat patung menjadi sarana nanti akan disembah, melukis makhluk bernyawa, gitu ya.
Nyetak foto gimana? Kenapa? Kayak nyetak foto. Yang penting nggak dipajang. Jangan. Dari bima asaw, karena mereka durhaka dan melampaui batas. 236. Jadi karena kerasnya hati mereka disebabkan mereka selalu berbuat maksiat terus, akhirnya dicap dan melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah dengan berbuat zalim kepada mereka. Awalnya sikap lalai yang mengakibatkan jatuh ke dalam dosa-dosa kecil, ya, kemudian sering melakukan dinisbatkan kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi SAW adalah karena beberapa sebab. Jadi kenapa? Ini kan tindakan Bani Israel terdahulu, ya. Tetapi kok yang disebutkan Bani Israel yang ada di zaman Nabi SAW, iya di zaman dulu. Maka dengan diceritakan keadaan mereka nggak semua seperti itu, buktinya nenek moyang mereka banyak begini, nggak sabaran, minta ini, sering nyakiti Nabi Musa dan seterusnya, supaya nggak berbangga. Sebenarnya mereka merasa diri mereka paling hebat. Maka Allah terangkan nenek moyang mereka ternyata nggak seperti itu. Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka, maka keadaan mereka sama seperti Bani Israel terdahulu, ya. Meskipun ayat ini kan ditujukan wa idkul, dan ingatlah ketika kalian, ya. Ya. Jadi meskipun tertuju kepada dan ingatlah ketika kalian seakan-akan ada di hadapan Bani Israel, padahal yang melakukan perbuatan ini Bani Israel terdahulu, karena ya, supaya mereka nggak berbangga, ya, nggak berbangga dengan keadaan mereka, nenek moyang mereka sebagai orang pilihan, ternyata bobrok mental, akhlaknya dan seterusnya. Baik, jelas nggak Pak kira-kira maksud ayat 60 dan 61? Jelas nggak kira-kira? Yang kedua, mungkin karena ini kalau saya lihat kesimpulannya kan orang-orang Bani Israel itu sombong. Betul. Yang kedua, karena setiap permintaannya selalu dikabulkan. Dulu. Kan ada soal kayak minta air dikabulkan sampai dia terus intinya apa yang diminta dikabulkan. Yang jadi pertanyaan, apakah berarti kita berdoa sesuai dengan Al-Quran? Kalau Nabi itu kan dapat Taurat, betul. Yang isinya kan bicara argumen ya. Betul. Apakah mereka tidak mengikuti apa yang digariskan oleh Allah? Betul. Iya, yang pertama itu. Jadi keadaan mereka tidak mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Ya. Jadi contohlah Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun, dan setelah berjihad dan berhasil menaklukkan Palestina, Nabi Yusha bin Nun suruh mereka masuk dengan bersujud, ya. Tapi malah ngapain? Mereka ngesotkan bagian bokong. Mau ngikuti nggak ngikuti dijatuhkan. Itu menunjukkan mereka emang durhaka berkali-kali, ya. Menunjukkan mereka berkali-kali durhaka. Ya. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi apa? Sama kan yang di Palestina itu kan. Betul. Kira sama nggak apa yang digariskan dengan Yahudi yang dulu? Ya, kan di sini diterangkan ya. Karena mereka berkali-kali mendurhakai Allah, Rasul, kemudian juga mengingkari perjanjian mereka, istilahnya dilaknat. Kemudian sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Di zaman Nabi SAW, orang Yahudi cuma berapa yang beriman? Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya aja. Selebihnya banyak kan kafir. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena memang sudah dicap sebagian besarnya. Sehingga ya karena kepada Nabi mereka sakiti, mereka dustakan. Kayak main game. Dari kejauhan ngelihat pakai drone ya. Drone. Iya kan drone? Iya, kemudian remote control, kemudian langsung itu kan berapa saudara kita ada Qadah Kataib Al-Qassam. Jadi
para komandan batalion Al-Qassam itu mereka pada di mobil di jalan tengah, bom, lihat dari kejauhan doang. Jadi kayak main game sekarang, tapi betul interaksi. Cuma udah dirobah. Namanya kan perjanjian lama. Iya. Mereka cuma dirobah. Masih ada sisa-sisa. Kalau yang isinya masih bersesuaian. Menurut sejarah, yang aslinya mana juga. Iya. Nggak jelas. Sudah dirobah. Kalau yang pengertian kalau agama Kristen kan kalau perjanjian lama saling menasah syariat-syariat antara syariat Nabi Musa dimansuh lagi oleh syariat Nabi Isa alaihissalam. Sebagian masih dibiarkan tetap apa adanya. Ya cuma sudah di otak-atik. karena Yahudi dengan Kristen